Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang kronologi sejarah di bumi Palestina. Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah nabi dan rasul diketahui pernah mengunjungi atau bahkan menetap di sana. Sebut saja Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, serta Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah terlebih dahulu di Masjid Al-Aqsa saat melaksanakan perjalanan panjang menuju langit tertinggi. Bila dilihat dari perspektif sejarah, ada begitu banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di bumi Al-Quds. Berikut ini paparan singkat tentang sejarah panjang yang melintasi negeri ini hingga masa awal abad ke-21. 3000 sebelum Masehi. Setelah banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, umatnya menyebar ke berbagai wilayah. Bangsa Kan'an pertama kali mendiami bumi Palestina. 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Istri Nabi Ibrahim lainnya, Siti Sarah, melahirkan anak yakni Ishak. Putra yang pertama itu menurunkan bangsa Arab, sedangkan yang kemudian menurunkan Nabi Yakub alaihissalam, sosok yang bergelar Israel. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak. Salah satunya ialah Yusuf alaihissalam, yang kemudian menjadi bendaharawan negara Mesir. Ketika musim paceklik, Yakub alaihissalam dan 11 putranya meninggalkan Palestina dan bermigrasi ke Mesir. 1550 sampai 1200 sebelum Masehi. Politik di Mesir berubah. Bangsa Israel dianggap sebagai masalah bagi negara Mesir. Raja setempat yang bergelar Fir'aun menjadikan mereka sebagai budak. 1200 sampai 1100 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam memimpin bangsa Israel meninggalkan Mesir, mengembara di gurun Sinai menuju tanah yang dijanjikan. Janji itu tunai asalkan mereka sendiri yang konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Bani Israel diperintah oleh Allah untuk memasuki tanah Filistin, mereka justru membangkang. Bahkan sampai hati mereka berkata, sebagaimana diabadikan Al-Quran, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi ada orang yang gagah perkasa di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini." 1000 sampai 922 sebelum Masehi. Secara mengejutkan, Bani Israel dapat mengalahkan Goliat dari Filistin. Tokoh mereka dalam hal ini ialah Nabi Daud alaihissalam. Daud lalu dijadikan Raja Israel. Pada puncak jayanya, wilayah kerajaannya membentang dari tepian Sungai Nil hingga Sungai Efrat di Irak. Pada masa Daud ini, Masjid Al-Aqsa kembali dibangun. 922 sampai 800 sebelum Masehi. Nabi Daud kemudian digantikan putranya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Sepeninggal Sulaiman, Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut. Akhirnya kerajaan itu terbelah menjadi dua, yakni bagian utara bernama Israel beribu kota di Samaria, adapun bagian selatan bernama Yehuda beribu kota di Yerusalem. 800 sampai 600 sebelum Masehi.
Bani Israel melenceng dari ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Kerajaan Israel hancur usai diserang kerajaan Assyria. Peristiwa ini diabadikan pula dalam Al-Quran Surah Al-Maidah, serta Injil pada kitab Raja-Raja pertama dan kitab Raja-Raja kedua. 600-500 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda dihancurkan lewat tangan Nebukadnezar II dari Babilonia. Dalam Injil kitab Raja-Raja kedua dinyatakan mereka tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem. Mereka diusir dari kota itu dan lalu dipenjara di Babilonia. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra disebutkan Bani Israel 2 kali berbuat keonaran, dan setiap kali hal itu dilakukan mereka akan dikalahkan. Dalam Taurat dan buku The Testament of Moses disebutkan kekalahan pertama mereka alami saat berperang melawan Raja Asyiri Salmaneser II dari timur. Adapun kekalahan kedua terjadi ketika kedatangan Kaisar Romawi Titus dan Hadrian antara tahun 70 sampai 135 Masehi. Roma menghancurkan sinagog. 500 sampai 400 sebelum Masehi. Cyrus dari Persia meruntuhkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. 330 sampai 322 sebelum Masehi. Israel diduduki Alexander Agung dari Makedonia, Yunani. Ia melakukan Helenisasi terhadap bangsa-bangsa taklukannya. Bahasa Yunani menjadi bahasa resmi Israel, sehingga Injil pun mereka tulis dalam bahasa Yunani dari sebelumnya berbahasa Ibrani. 300 sampai 190 sebelum Masehi. Yunani dikalahkan Romawi. Palestina pun dikuasai Imperium Romawi. 1 sampai 33 Masehi. Nabi Isa alaihissalam aktif berdakwah. Sejumlah tokoh Yahudi berkonspirasi dan menfitnah sang nabi sebagai penghasut yang membahayakan kekuasaan Romawi. 621 Masehi. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. 638 Masehi, di bawah pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Seterusnya seluruh penduduk Palestina, Muslim maupun non-Muslim, hidup aman di bawah pemerintahan Khalifah. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. 700 sampai 1000 Masehi. Wilayah Islam meluas dari Asia Tenggara, Afrika hingga Spanyol. Di dalamnya, bangsa Yahudi mendapat peluang ekonomi dan intelektual yang sama. 1076 sampai 1200 Masehi. Yerusalem dikepung oleh tentara salib dari Eropa. Tahun 1099, tentara salib menguasai Yerusalem. Namun kemudian Palestina berhasil direbut oleh Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 Masehi. Pemerintahan berlangsung hingga tahun 1260 Masehi. 1798 Masehi. Pemimpin Prancis Napoleon Bonaparte mengatakan bangsa Yahudi bisa diperalat bagi tujuan-tujuan Prancis di Timur Tengah. Wilayah itu secara resmi masih di bawah Khalifah Islam 1897 Masehi. Theodore Herzl menggelar Kongres Zionis Sedunia di Basel, Swiss. Peserta Kongres 1 Zionis mengeluarkan resolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Mereka meminta Sultan Hamid II dari Khalifah Turki Utsmani untuk memberikan izin bagi Israel mendiami Palestina. Sultan Hamid II menegaskan, tak akan melepaskan bumi Palestina kendati nyawa menjadi taruhannya.
1916 Masehi, ketika pecah Perang Dunia I, tentara sekutu menguasai Palestina. Yahudi Jerman berkomplot untuk merebut Palestina. 1917 Masehi, Menlu Inggris keturunan Yahudi Arthur James Balfour dalam deklarasi Balfour memberitahu pemimpin Zionis Inggris Lord Rothschild bahwa Inggris akan memperkokoh permukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. 5 tahun kemudian, Liga Bangsa-Bangsa cikal bakal PBB memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina. 1947 Masehi, PBB merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi 2 negara, Arab dan Israel. 1956 Masehi, Israel dibantu Inggris dan Prancis menyerang Sinai untuk menguasai terusan Suez. 1964 Masehi, para pemimpin Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Palestine Liberation Organization. Dengan ini secara resmi nasib Palestina diserahkan ke pundak bangsa Arab Palestina sendiri dan tidak lagi menjadi urusan umat Islam. Masalah Palestina direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina. 1988 Masehi, tanggal 15 November 1988, berdiri pemerintahan negara Palestina di Algeria, ibu kota Aljazair, dengan bentuk negara republik parlementer. Ditetapkan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara dengan presiden pertamanya adalah Yasser Arafat. 1998 sampai 2002, konflik terus terjadi. Israel terus menggempur Palestina. Sebuah usul perdamaian saat ini adalah peta menuju perdamaian yang diajukan oleh 4 serangkai Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat pada 17 September 2002. Bahkan, upaya perdamaian ini tak dihiraukan Israel. Demikian kronologi singkat sejarah di bumi Palestina. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.